hadratal kurama, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh, para sepuh. Semoga para tokoh Banjarbaru senantiasa diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama Banjarbaru. Amin Allahumma. Dan yang saya hormati segenap pejabat pemerintah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, dan yang saya hormati Bapak Adi Santoso, dan yang saya hormati Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang saya hormati tenaga ahli Wali Kota Banjarbaru Dr. Handes Haji Wahyudin MAP, dan yang saya hormati Forkopimda Kota Banjarbaru, dan yang saya hormati Polda Kalimantan Selatan, dan yang saya hormati segenap SKBD sekota Banjarbaru, para alim ulama, para tokoh-tokoh. Semoga para alim ulama dan tokoh-tokoh semuanya sehat panjang umur, dan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma. Dan yang saya hormati Sohibul Bait, sahabat saya yang menjadi wasilah kehadiran saya bisa bertemu acil-acil Banjarbaru ini, dan para mungkin beberapa orang yang mengikuti kajian saya lewat YouTube atau mungkin lewat sosial media. Mungkin biasanya kita itu hanya bisa melihat lewat HP. Alhamdulillah berkah dari beliau Bapak Haji Mu'alib, saya bisa bertemu garangan-garangan Banjarbaru ini. Jadi mohon maaf, mungkin saya itu kalau di Blitar itu terkenalnya Gusnya para garangan. Karena ya seperti openingnya tadi. Jadi Sabilul Taubah itu berawal dari 7 orang garangan, yaitu tatoan atau apa. Makanya tadi saya ketemu teman-teman yang bertato itu, saya terenyuh tadi. Ingat masa lalu saya 7 tahun yang lalu ketika saya mendirikan Sabilul Taubah. Jamaah saya ya kayak gitu. Semuanya penggemar botol dulu. Tapi saya yakin ketika seseorang itu berusaha menjadi baik, mendekat kepada alim ulama, insya Allah seseorang yang memiliki masa lalu buruk apapun, ketika dia mau bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Semoga seluruh yang hadir hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Masya Allah, terima kasih Bapak Haji Mu'alib. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan jamaah Banjarbaru yang luar biasa ini. Insya Allah berapa puluh ribu ini yang hadir ini, sampai membludak kemana-mana. Ini antara yang baik dengan yang belum baik sampai nggak kelihatan. Seolah-olah terlihat baik semuanya ini. Masya Allah, semoga perkumpulan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Bapak Kapolda Kalsel atau yang mewakili, diwakili oleh Bapak Dir Intelkam Polda, Kombes Pol Priyanto Priyo Utomo SIK MH. Dan yang saya hormati seluruh para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah, seluruh jamaah yang hadir, seluruh jamaah yang ikut mensupport kegiatan pada malam hari ini. Semoga seluruhnya yang ikut membantu, sahabat-sahabat Ansor, teman-teman dari Nahdliyin, Nahdliyat, semoga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir semoga diberi umur yang barokah,
rizki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah, penuh dengan hidayah, penuh dengan rahmat. Alhamdulillah hadir kita semuanya pada malam hari ini dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirabbil. Sebelumnya saya mohon maaf, saya itu tidak terbiasa ngaji duduk di tempat yang setinggi ini sebenarnya. Biasanya saya itu di bawah ya pakai dampar. Tapi karena disiapi sama panitia tinggi ini kayak kerajaan nih. Tapi ya enggak masalah, mohon maaf nyun sewu, Bapak pejabat, Bapak Kiai, mohon maaf, teman-teman Ansor, mohon maaf. Biasanya saya di bawah biasanya, tapi ya enggak apa-apa. Malah orang-orang biar bisa melihat orang ganteng lah. Sesekali lah ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pengajian, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, kepada pean-pean semua, ulun pengen menyampaikan. Wah, lumayan, agak bisa bahasa Banjar baru. Jadi nanti kalau ada orang Banjar biar juga paham. Sebenarnya ini misal saya pakai bahasa Jawa kan banyak yang paham juga. Sebenarnya saya itu bahasa Indonesia kurang lancar sebenarnya. Terbiasa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Ulun mau menyampaikan kepada pian-pian sekalian. Pian, ya. Ulun tak menyampaikan kepada pian ya. Bahwasanya seluruh yang hadir ini kan orangnya ini kan macam-macam. Entah itu yang baik, belum baik, entah itu yang belum istiqomah, entah itu yang sudah istiqomah, entah itu yang sudah luar biasa, entah itu yang sudah memiliki keilmuan yang tinggi ataupun yang belum dan sebagainya. Entah itu memang yang memiliki tujuan atau niat benar-benar menggapai ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah, atau bahkan mungkin ada kalanya di antara puluhan ribu yang hadir ini memiliki tujuan karena mungkin pertama bisa jadi penasaran. Yang karena penasaran ada orangnya hadir. Biasanya kudung hijau biasanya. Mungkin ada kalanya yang saya ingin hadir. Pokoknya saya nanti harus memaksakan diri, harus foto bersama Gus Idam. Kalau enggak foto saya kecewa karena saya perjalanan sudah berapa jam, berapa hari. Mungkin ada juga yang biasanya seperti itu. Biasanya kudung hitam itu. Ada kalanya mungkin saya pokoknya harus salaman. Entah nanti Gus Idam itu dikawal TNI atau dikawal polisi atau dikawal Banser. Pokoknya tak serobot. Saya harus salim. Sungkem ke Gus Idam. Kalau enggak sungkem saya pokoknya enggak terima. Nah, mungkin hanya tujuannya seperti itu. Mungkin ada kalanya saya harus dekat nanti minta video. Gus Idam tak buat promosi, endorse. Atau apalah mungkin lah. Tujuannya kan macam-macam. Lah momentum yang luar biasa ini, perkumpulan yang luar biasa ini, agar benar-benar menghasilkan suatu barokah, menurunkan rahmatnya Allah, menurunkan maghfirahnya Allah, menurunkan hidayahnya Allah. Ayo sebelum kita mulai pengajian malam hari ini benar-benar kita tata niat kita semuanya. Niat yang benar apa? Biar gak percuma. Pian-pian sekalian ini kan ngapling mulai ada yang pagi, ngapling tempat. Ada yang mulai siang, ada yang mulai sore. Kadang gak ikut ngapling tapi nronjel, nerobos posisi terdepan. Bahkan ada yang ngapling mulai sore sampai sekarang kebelet pipis nggak berani ngalih. Nggak berani pergi. Karena takut ditempati temennya. Nah, ini semua nanti hasilnya itu benar-benar ditata. Jangan sampai niatnya mungkin harus ketemu Gus Idam. Harus foto Gus Idam. Harus salaman sama Gus Idam.
harus dapat video. Jangan sampai karena seperti itu. Entah nanti belakangnya dapat salim, dapat ketemu atau dapat foto, dapat apa, itu bonus. Tapi kalau bisa, agar perjuangan panjenengan semua tidak sia-sia, tatalah niat panjenengan semua, niatkan niat akhirat. Pertama, untuk menggapai ridhonya Allah. Kedua, untuk melakukan perintahnya Allah, yakni tolabul ilmi. Ketika niatnya benar, insya Allah akan berbuah hikmah yang sangat luar biasa. Loh, ini benar ini. Jangan sampai jauh-jauh, mungkin ada yang dari Samarinda, mungkin ada yang dari Penajam, mungkin ada yang dari mana. Tapi niatnya nanti nggak benar. Jangan sampai nanti biasanya, wah saya tahu di YouTube itu Gus Ikdam biasanya manggil yang janda mana. Biasanya dikasih uang. Padahal suaminya di rumah hidup. Angkat tangan, janda. Waduh, udah suaminya di rumah rokokan sama ngopi. Wah, ini kan bahaya ini. Harus ditata niatnya. Paham? Apa istimewanya ketika seseorang itu duduk di majelis kebaikan, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis sholawat, kemudian niatnya benar-benar baik. Sejalan dengan apa yang dijauhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini info langsung dari Rasulullah. Pusat A1 ini, pusatnya manusia itu kan Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Mangkanat al akhiratu hammahu. Barang siapa dalam hidup ini memiliki tujuan utamanya tujuan akhirat. Ja'alallahu hinahu fi qalbih. Orang itu akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Kekayaan di dalam hati itu apa? Hatinya tentram. Hatinya damai. Walaupun duduk mulai siang tadi, sholat asar berjamaah di sini, maghrib berjamaah di sini, isya berjamaah di sini. Tapi tidak ada yang namanya rasanya capek, nggak ada. Tiba-tiba itu Masya Allah merasa dirinya paling sukses sedunia. Hatinya tentram. Tentram, apalagi yang ngaji ya Bungas Banar itu. Wes seneng, bahagia. Lah ini keistimewaan ketika seseorang itu melakukan amal soleh, niatnya juga benar. Maka dari itu yang paling penting saya minta tolong niatnya ditata semuanya. Yang nomor dua, ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, apa yang nomor dua? Wa jama'alahu samlahu. Ketika seseorang itu memiliki masalah di rumahnya. Ada yang punya masalah enggak ini? Mungkin ada yang punya utang. Gali lubang tutup lubang, sini nagih, sana nagih. Ada? Mungkin ada yang punya masalah. Terlanjur dekat dengan si dia, ternyata namanya di undangan dengan orang lain. Ada? Oke, siap. Mungkin ada yang masalah ekonominya lagi menurun. Dulu omsetnya itu besar, sekarang menurun. Ya, ini kalau punya masalah-masalah seperti ini, wa jama'alahu samlahu. Ini istimewanya ketika seseorang itu memiliki niat yang benar-benar baik atau niat akhirat. Urusannya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalur langit itu tidak pernah membuat kita sia-sia, itu tidak pernah. Orang kalau berhasil jalur langitnya, insya Allah jalur daratnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga seluruh jamaah yang memiliki masalahnya segera tuntas. Yang memiliki utang piutang segera lunas. Syukur-syukur yang utangi lupa. Kok yo penak men. Nah, itu fadilah niat akhirat yang nomor dua. Ketika dia memiliki niat akhirat di majelis ilmu, majelis kebaikan, perkumpulan istimewa bersama orang-orang soleh. Wa atatuhud dunya wahya rohimatun. Dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Yang usahanya sawit, sawitnya dilancarkan oleh Allah.
Yang usahanya pertanian, pertaniannya dilancarkan oleh Allah. Yang usahanya di pasar, jualannya dilancarkan oleh Allah. Nah ini istimewanya kalau niatnya niat akhirat. Tapi sebaliknya ketika sudah duduk di sini memiliki niat duniawi. Siapa tahu nanti ada HP jatuh. Siapa tahu nanti ada sandal yang bagus yang terlupakan oleh pemiliknya. Diganti dai matu. Siapa tahu nanti ada janda yang enggak punya suami. Ya semua janda enggak punya suami. Pokoknya niatnya itu niat dunia. Siapa tahu saya dipanggil Gus Ikdam, dapat rezeki, mungkin 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Nah ini, ketika niatnya kok niat dunia, waduh, kata Rasulullah, wa man kanat ad-dunya hammahu, ketika seseorang itu memiliki niat dunia dalam tujuan utamanya niatnya dunia saja, enggak pernah pengabdian memiliki niat akhirat. Jalallahu faqrahu baina ainaihi. Maka di depan matanya oleh Allah diciptakan yang ada hanyalah kefakiran saja. Walaupun punya mobil tapi tetap merasa kurang. Walaupun sudah punya rumah tapi tetap merasa kurang. Walaupun sudah punya istri tapi ingin dengan istri temannya. Ada? Wonge teko? Wonge teko ya? Nah, kopiahnya putih apa ireng? Ireng ya sing ngomong malian. Ngawur iki arek-arek iki. Ya apa iki? Lah itu, kalau orang memiliki tujuan dunia seperti itu. Wow, saya nanti kalau nggak dipanggil Gus Ikdam, saya marah. Saya nanti nggak terima, saya dari jauh. Padahal saya itu kata hati, manggil orang kata hati. Atau apalah. Mungkin niatnya nanti buruk atau apalah. Mungkin ngoper motor atau apalah dan sebagainya. Jangan sampai yang ada di depan matamu itu adalah kekurangan terus. Wa farraqa alaihi samlahu, dan ketika punya masalah bukan masalahnya diberesi oleh Allah. Tapi masalahnya tambah morat-marit, tambah enggak karu-karuan. Tidak hanya kemudian usahanya tidak lancar tapi malah timbul masalah yang lain. Naudzubillah min. Kesebalikannya, tapi kalau orang itu dalam tujuannya, saya ini memperjuangkan hadir di pengajian Gus Ikdam mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah, toko saya tutup lebih awal, warung saya tutup lebih awal, usaha-usaha saya sejenak saya tinggalkan, urusan duniawi saya sejenak saya tinggalkan, saya ingin membaca sholawat, saya ingin membaca maulid, saya ingin tolabul ilmi, saya ingin menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah. Kok niatnya niat akhirat? Ya itu tadi. Wa jama'alahu samlahu. Urusannya akan diberesi oleh Allah. Artinya apa? Mendapatkan dekengan pusat. Sudah tuntas. Tapi kalau dia itu memiliki tujuan duniawi. Sudah duduk di sini hatinya belum tertata. Duduk di belakang gak terima. Hanya melihat videotron kurang puas. Harus ketemu, harus nyium Gus Ikdam. Waduh kan repot nanti ya kan. Nah, orang yang seperti ini nanti bahaya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dunia tidak akan mendatanginya dengan mengemis, malah akan menjauh. Dunia akan menjauh, akan semakin sulit kecuali sesuatu hal yang memang sudah ditetapkan menjadi takdir orang tersebut. Maka dari itu sebelum kita mulai pengajian ini, nanti ada zikir bareng-bareng, nanti ada membaca sholawat bareng-bareng, nanti ada istighfar bareng-bareng, nanti ada mahal qiyam, nanti ada doa bersama. Nah ini, sebelum kita lanjutkan, mari kita semua, entah itu yang duduknya di belakang hanya lihat layar, entah itu hanya mendengarkan suara saya, entah itu bahkan yang lihat live atau apa, tatalah. Perjuangan kita mulai jam berapa ini? Jam 10. Mulai jam 10 ke atas atau jam 9 ke atas ini sampai nanti acaranya tuntas, nanti sampai jam berapa nanti?
apa? Kok sampai subuh? Mau ikut bongkar son apa piye? Wis sampai subuh ya apa iki? Lah, ketika jenengan memperjuangkan mungkin 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan ini kok niatnya niat akhirat, Masya Allah, insya Allah pulang akan membawa barokah, pulang akan membawa hikmah. Insya Allah semua yang menjadi hajat-hajat panjenengan semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Masya Allah luar biasa. Mari kita bareng-bareng sebelum mengawali pengajian malam hari ini. Biasanya kalau di rutinan saya yang malam Selasa. Jadi yang malam Selasa itu biasanya yang hadir itu lintas agama. Agama tidak hanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Islam KTP juga banyak sekali. Di sini ada enggak Islam KTP? Nah, ada. Wongnya teko ya, An ya. Alhamdulillah. Lah biasanya banyak sekali. Lah kalau malam Selasa ini biasanya saya awali membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil. Zikir ini luar biasa, sering saya amalkan sebelum saya ngaji malam Selasa. Dan ketika saya keluar pokoknya sama tim Hadroh, ini kan saya sama tim Hadroh Pusat Sabilul Tobah ini selalu saya baca di awal. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa membaca zikir la ilaha, rezekinya unlimited. Saldonya itu terus mengalir insya Allah. Tokonya lancar, jualannya lancar, usahanya lancar, hutangnya lunas. Nah itu, hari-hari tinggal mikir beli apa ya, beli apa ya. Iya, tinggal gitu. Terus ketika sudah meninggal, wa yu'manu min wahsyatil qabri, orang tersebut akan diselamatkan dari siksa kubur. Jadi yang lain mungkin yang biasanya hibah, sing tukang rasan-rasan, tukang hibah wongnya teko. Mungkin yang biasa ghibah mendapatkan siksa kubur apa? Yang suka iri dengki dengan saudaranya, dengan tetangganya, ada? Wongnya teko. Sing enek acara gak melok ewang-ewang tapi melok maido wongnya teko. Kudunge apa? Kopiahe apa? Kopiah putih muni kopiah ireng. Aku kopiah ireng, kopiah putih ae. Kita selesaikan aja. Nah itu bebas dari siksa kubur, selamat insya Allah. Dan ketika sudah berada di antara surga dan neraka, pintu-pintu surga akan terbuka lebar. Makanya saya yakin seluruhnya nanti kalau mengikuti dzikir ini insya Allah akan ditakdir menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Tapi mohon maaf untuk masyarakat yang tidak paham bahasa Jawa, nanti di tengah-tengahnya itu ada syair bahasa Jawa yang tujuannya mengingatkan diri kita masing-masing agar ingat tujuan hidup ini. Orang itu kalau sudah meninggal seperti apa, kalau di neraka itu bahayanya seperti apa, kalau di surga itu nikmatnya seperti apa, agar ingat dia. Ya nanti ada siiran bahasa Jawa. Mungkin nanti yang nggak paham bahasa Jawa ya dilihat saja. Tapi kalau zikirnya kan semuanya bisa. Ayo kita ikuti semua, nanti zikir semua. Kita dirok langit Gusti Allah, ngerok rahmat Gusti Allah. Lagi bahasa Jawa ini, paham orang ngerok rahmat Gusti Allah? Paham, alhamdulillah. Ngeraji langit Gusti Allah, meruntuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelasing garangan gini, geraji bukan geraji bambu, geraji langit. Nah, semoga kita semua seluruh jamaah yang hadir ataupun yang ikut live streaming ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah. Selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan kelak berakhir dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita semua malam hari ini itu adalah orang-orang yang beruntung. Saya beruntung bisa berkumpul dengan panjenengan-panjenengan semua. Pejabat-pejabat beruntung. Siapapun beruntung. Jamaah beruntung, anak pang beruntung. Karena apa?
sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya famay yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Orang itu kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki mendapatkan petunjuk. Ketika manusia itu oleh Allah dikehendaki mendapatkan petunjuk, maka dia itu akan diberi kelapangan dada untuk mempelajari, memahami, untuk memeluk agama Islam. Lah malam hari ini para pejabat ini juga orang repot-repot, punya kesibukan masing-masing. Panjenengan-panjenengan semua punya kesibukan masing-masing. Bahkan ini saya lihat juga ada yang kecil besok sekolah, ada yang besok pagi harus jualan di pasar, ada yang tadi menutup tokonya lebih awal daripada biasanya. Ada yang besok harus ke ladang, ada yang besok harus kemana-kemana. Repot, banyak ini orang repot. Urusan duniawinya banyak yang repot. Semuanya punya kerepotan masing-masing. Tapi kenapa saya katakan beruntung? Yaitu tadi, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Famay yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau dikehendaki mendapatkan petunjuk, dia akan diberi kelapangan dada. Artinya ya kalau posisi panjenengan semua apa? Menyempatkan waktunya. Wah, di sana ada pengajian, wah di sana ada sholawatan, oh di sana ulama-ulama berkumpul. Ya semoga saja malam hari ini hidayah dari Allah turun untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Loh, orang itu kalau nggak dapat petunjuk berat. Berat. Ada yang trans dari Jawa ke sini nggak dapat petunjuk, bingung. Bener nggak? Mau ke rumah siapa, mau ke tempat siapa, bingung nggak? Mau kerja apa, bingung. Tapi kalau dapat petunjuk, oh saya harus ke rumahnya ini saudara saya. Oh saya harus bekerja ini. Oh gini. Ini kalau dapat petunjuk itu enak. Makanya saya yakin seluruh yang hadir ini entah berlatar belakang apapun itu, saya yakin ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Akan tetapi yaitu kita semua, ini kan yang mayoritas yang hadir ini orang asli Banjar apa trans? Campur ya. Banjar coba, yang asli Banjar angkat tangan coba. Wah lumayan. Oke, bagus. Mohon maaf nanti kalau kecampuran bahasa Jepang ya. Mungkin nggak paham mungkin nanti. Maksudnya bahasa Jawa. Ya mohon maaf. Oh Banjar banyak juga ya. Ya. Di sini itu ada yang trans. Entah itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Entah itu dari Blitar, Trenggalek dan sebagainya. Wes banyak toh. Ada yang asli orang sini, ada yang asli Banjar, ada yang dari Bali, ada dari Madura, dari mana, wes banyak. Tapi poin yang paling penting, dari manapun kita berasal, atau bahkan orang sini pun, kita harus ingat pesannya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Allah menyampaikan, "Dzuribat alaihimudillah aina masukifu." Orang itu atau manusia itu dimanapun mereka berada, dia itu berpotensi diliputi kehinaan. Orang atau manusia, mereka para manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Saya itu orang Blitar, mau ke Banjarbaru atau mau hidup di mana, potensi diliputi kehinaan. Orang yang trans ke sini atau trannya entah itu ke Kalsel atau Kaltim atau Kalbar atau ke Kalteng atau bahkan ke Sulawesi kemanapun. Dimanapun dia berada berpotensi diliputi kehinaan. Ayatnya lanjut, illa bihabli minallah. Illa bihabli minan nas. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali orang yang menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habli minan nas, dan kecuali orang-orang yang menjaga hubungannya sesama manusia. Artinya apa? Mau kamu itu dari Blitar, mau kamu itu dari Trenggalek, mau kamu itu dari Madiun, Tulungagung dan manapun itu.
kemudian sudah hidup di sini atau hidup di Penajam, hidup di Samarinda, hidup di Kalteng atau hidup di Kalsel, kalau tidak ingin diliputi kehinaan apa enggak? Hidup di sini ingin diliputi kehinaan apa enggak? Kalau tidak ingin diliputi kehinaan, kata Allah, jagalah hubunganmu kepada Allah. Jagalah hubunganmu sesama manusia. Urusan vertikal dan horizontalnya itu harus baik. Artinya apa? Kaya saja tidak cukup. Bekerja saja tidak cukup. Beragama saja, hidup di masjid terus. Tapi tidak pernah menjaga hubungannya sama manusia. Bahaya. Bahaya. Malah nanti khawatirnya mudah mengkafir-kafirkan orang. Mudah meremehkan orang. Khawatirnya mudah merasa ahli ibadah dan sebagainya. Bahaya. Makanya kalau tidak ingin diliputi kehinaan, kuncinya apa? Jaga hubunganmu kepada Allah. Lah malam hari ini kita semua ini ngeces. Seluruh jamaah yang hadir sejenak meninggalkan urusan duniawinya. Ini menjaga hubungan kita kepada Allah. Kita zikir bersama, sholawatan bersama, ngaji bersama. Bener nggak? Anak pang sejenak libur ngepangnya. Ngaji dulu. Menjaga hubunganmu kepada Allah agar kamu tidak diliputi kehinaan. Kemudian berkah kita berkumpul, ini nggak tahu ternyata ada yang gajinya lebih besar, ada yang derajatnya lebih tinggi, ternyata ada yang bunyai, ada yang kiai, ada yang jenderal, ada yang tidak. Ini kita nggak tahu toh. Tapi karena duduk bersama kita menjalin ukhuwah, hablum minan nas, tanggung jawab sama manusianya kita baik. Lah ini, insya Allah berkah kegiatan malam hari ini saya yakin seluruh jamaah yang hadir tidak akan diliputi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita hidupnya itu jenengan transnya itu di sini, di Banjar. Di sini ada rutinan maulid, di Abah Guru Sekumpul, menjaga hubungan vertikal panjenengan, menjaga hubungan kepada Allah. Ini luar biasa. Di sini walaupun beda suku rukun. Walaupun ada orang mana rukun kan? Lah ini luar biasa. Ini harus diingat-ingat. Kalau saya ingin tidak hina, saya tidak ingin dihinakan oleh Allah, saya harus istiqomah, beribadah kepada Allah. Saya harus menjalin hubungan sesama manusia dengan baik. Insya Allah dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah memiliki perumpamaan yang lebih unik lagi. Ketika manusia itu berada dimanapun ingin menjadi orang yang selamat, Rasulullah memiliki perumpamaan yang sangat menarik. Saya tanya dulu, seluruh jamaah yang hadir ini ingin dikatakan menjadi orang mukmin apa enggak? Pengen dikatakan menjadi orang yang beriman apa enggak? Anak bang, tak tanya, pengen dikatakan menjadi anak yang beriman apa enggak? Pengen? Wah, padahal apa itu? Ini apa namanya? Antingnya iso sak peleng motor. Apa rabot? Anak pang yang antingnya saja ini satu peleng motor yang tatonya penuh kecuali giginya yang enggak ditato. Ini saja ingin dikatakan orang yang beriman. Kalau kita semua, entah itu diri saya Muhammad Iqdam, ataupun seluruh jamaah yang hadir ingin dikatakan orang yang beriman, kata Rasulullah apa? Rasulullah memiliki perumpamaan yang sangat menarik. Dan itu bisa untuk bekal kita-kita yang sering hidup di jalan ataupun yang sering trans di tempat-tempat itu. Atau bahkan yang asli orang sini juga bisa untuk bekal. Apa perumpamaan Rasulullah? Masalul mu'minina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti seekor lebah. Tahu lebah? Tawon. Loh, garangan-garangan sing dipikir ngentupe loh.
Urung diterang nih mikire, wah tawon berarti aku kudu ngentup. Ngentup rondo. Bukan masalah ngentup. Masalul mukminina masalul niklah. Perumpamaan kalau kamu itu ingin dikatakan orang mukmin, kata Rasulullah, perumpamaan orang mukmin itu seperti hanya seekor lebah. Emangnya lebah gimana? Kok sampai Rasulullah mengibaratkan orang mukmin itu seperti seekor lebah, mukmin yang baik seperti seekor lebah. Emangnya dicontoh dari apanya? In akalat thayyiban. Lebah itu ketika hinggap dimanapun mereka berada selalu memakan sesuatu yang baik. Betul apa enggak? Apa pernah lihat lebah itu hinggap di kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing? Enggak pernah kan? Makanya kalau kamu itu menjadi mukmin yang baik mengikuti kata Rasulullah, in akalat thayyiban. Dari manapun kamu berada dan hidup di sini, makanlah sesuatu yang baik. Wa in wadu'at thayyiban. Dan lebah itu ketika mengeluarkan sesuatu juga sesuatu yang baik. Contohnya bahkan tidak hanya baik, tapi berkhasiat yang sangat luar biasa madu itu. Buat obat bisa, ya kan? Buat obat bisa, buat ramuan juga bisa. Artinya poin yang pertama, makanlah sesuatu yang baik. Makanya lebah itu makannya kan nektar sari bunga yang baik. Lah kalau kita itu ingin hidupnya di sini itu baik, konsisten menjadi seorang mukmin, makanlah sesuatu yang baik. Jangan jadi garangan. Iya, jangan acaranya itu cari uang, dapat uang, nyanyi karaoke. Tukang karaoke uangnya teko. Sing dijak karaoke ya wonge teko. Masya Allah. Wah kopiah ijo. Wah wonge teko. Ojo kerja mari kerja seneng-seneng. Jangan sampai kita kerjanya saja kadang sudah enggak jelas halalnya, kadang yang ngeslot, tukang ngeslot orangnya datang. Wonge teko tukang ngeslot. Kopiah apa? Nah, kopiah ireng ya aku dewi no, Kang. Lah jangan sampai kalau kita ingin konsisten menjadi orang mukmin, makanlah sesuatu yang baik. Lebah itu ketika hinggap di bunga, menghisap sari bunga yang baik. Lah enggak kayak kita, pusing enggak punya uang, ngeslot. Pusing enggak punya uang, judol. Ya, sudah punya uang, maksiat. Sudah enggak mau tidur di masjid, enggak mau tidur di surau-surau kecil, tidurnya di warung kopi. Kayak kemarin saya itu ngomongi jamaah saya, bilangi jamaah saya, saya itu bisa seperti ini karena dulu itu saya itu seperti teman-teman Ansor itu, tidurnya itu di masjid, surau-surau kecil. Saya ini mendapatkan berkahnya kentongan sama beduk itu loh. Iya, tapi anak sekarang apa ada? Tidur di masjid. Tidurnya warung kopi. Nah, ketika saya bilangi seperti itu, ayo turu ning masjid, tidurlah di masjid. Entah kamu itu sudah baik atau tidak, minimal kamu dengar azan, minimal kamu nanti diuprai jamaah dan sebagainya. Tidurlah di serambi masjid. Makanya takmir itu jangan galak. Kalau di samping-samping yang serambi-serambinya biarinlah. Kasih tempat orang-orang itu. Masjid itu biar rame lagi. Jangan galak-galak. Jangan kayak ibu-ibu ini. Belok masjid yang bagus cari kamar mandi pipis tok. Ya masalah ini. Ya masalah. Akhirnya ya ini efeknya gemoy-gemoy gak berkualitas ini. Loh, kalau orang dulu itu tidurnya di masjid. Pamit, Bu, Pak, saya ke masjid ini. Ke masjid Al-Falah, saya ke masjid Baitur Rahim. Saya ke masjid Baitur Rahman. Gitu Pak Alip. Pak Alip di Trenggalek dulu seperti itu. Dulu seperti itu. Terus nanti ngobrol-ngobrol, akhirnya terciptalah Ibnu IPBNU. Terciptalah Ansor. Akhirnya kita itu ngurus masjid. Wah, marbotnya siapa?
Nah gitu, cetakan masjid itu ya kayak gini. Wah nanti kita kalau Jumat pagi kita ngepel, nguras kobokan. Dan sekarang anak-anak tidurnya di warung kopi. Nah kemarin saya bilangi salah satu jamaah saya, kamu kalau ingin jadi orang, jangan tidur di warung kopi, tidur masjid. Ayo khidmah ke masjid. Waduh Gus, masjid itu nggak ada wifi-nya. Kalau warung kopi itu ada wifi-nya. Lah kalau sampai masjid kayak wifi, imam-imami YouTubean Pak. Repot gak sih dong imami. Rokaat wis wayahe atahiyat bablas ae. Ndelok Gus Idam. Lha kok jerene masjid kon kayak wifi. Masjid suruh kasih wifi. Waduh, amsong. Berat. Makanya kalau ingin menjadi orang mukmin yang baik, kita ulangi. In akalat thayyiban, makanlah sesuatu yang baik di sini. Jangan sampai kita memakan hak orang lain, jangan sampai kita mencuri, jangan sampai kita memakan yang sesuatu tidak halal. Itu kalau ingin jadi orang mukmin. Mungkin kan ada di sini, Gus saya itu merantau dari jauh-jauh. Teman saya sukses, itu sukses, itu sukses. Kenapa saya bertahun-tahun tetap seperti ini? Akhirnya nekat pindah lagi. Dari Kalsel pindah ke Kalteng, dari Kalteng pindah ke Kaltim, dari Kaltim pindah lagi. Wow, arpo sampai ning Singapura. Tapi kalau kamu itu memakan atau memasukkan sesuatu yang tidak berkualitas di dalam tubuhmu, ya hasilnya sama saja. Kalau kamu ingin menjadi mukmin yang baik, manusia yang beriman, makanlah sesuatu yang baik. Walaupun hanya sedikit hasilnya. Makanlah sesuatu yang halal. Walaupun hanya sedikit. Karena sesuatu yang sedikit yang halal yang kita syukuri. Ini pasti berpotensi akan menjadi banyak. Wa in wadu'at thayyiban. Lebah ketika mengeluarkan sesuatu pasti sesuatu yang baik. Kalau kita artinya apa? Kalau kamu di sini semua ingin selamat. Mulai dari bahasamu, karaktermu berakhlak dengan baik. Jangan sampai budaya-budaya yang tidak baik dibawa ke sini. Paham? Ngomongnya yang baik, akhlaknya yang baik. Lah lebah mengeluarkan apa? Madu. Kalau kita perkataan, kejujuran, amanah. Jangan sampai kita itu tercipta, oh ini, orang ini. Oh dia itu pasti gak amanah. Oh dia itu gini, dia itu gini. Ya itu orang mukmin. Dan istimewanya lebah apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takfirhu. Lebah itu ketika hinggap di suatu dahan, di suatu tangkai, lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Ini puncaknya ini. Makannya baik, mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Artinya entah kita itu orang Banjar asli ataupun orang trans. Kalau sudah hidup di sini jangan sampai kita itu berpotensi merusak Banjar ini. Insya Allah kamu akan menjadi mukmin yang baik. Mukmin yang mulia dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah. Berarti jenengan itu ingin toh ketemu dengan Rasulullah, ingin apa enggak? Pengen toh ketemu Rasulullah. Wong ketemu saya saja pengen karena biasa lihat YouTube gitu. Apalagi ketemu Rasulullah loh. Hasil survei membuktikan manusia yang viral di dunia ini siapa? Kok iso Gus Idam itu. Jadi ini acil-acil gemoy lah. Gus Idam. Loh manusia terviral di dunia ini padahal nggak punya sosmed. Apa ada sahabat-sahabat itu memviralkan Rasulullah pakai Facebook, pakai IG, pakai YouTube, apa ada? Tapi ketika maulid, bulan maulid, berapa negara, berapa juta orang yang membacakan maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh ini manusia terviral ini Rasulullah. Gus Idam, walah, Gus Idamnya apa? Uang gak ngerti. Paling mek penasaran. Oh iya Gus Idam.
Di YouTube kelihatan tua tapi aslinya kok bungas banar. Nah, mungkin kan kayak gitu. Kalau Rasulullah itu luar biasa, ganteng, dapat akhlak luar biasa. Wah, gak ada yang sama kayak Rasulullah, insan paling mulia. Nah ini di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen melihat enggak? Penasaran apa enggak? Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, kalau pengen melihat wajahnya Rasulullah, falyuhibhu hubban syadida. Kamu harus memiliki rasa cinta yang sungguh-sungguh terhadap Rasulullah. Nah, salah satu tanda-tandanya cinta yang sungguh-sungguh terhadap Rasulullah apa? Wa alamatul hub at-ta'atu fi sunnatihi. Taat terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mulai dari hal yang sederhana. Rasulullah itu suka tersenyum. Rasulullah itu ringan tangan. Rasulullah itu akhlaknya mulia. Kita contoh semua semampu kita. Kita upayakan terus dari hari ke hari. Mulai ibadahnya dari tahajud, duha dan sebagainya. Qobliyah, ba'diyah. Kita upayakan terus. Ya. Terus yang nomor 2 alamatul hub wa iktsarus sholah alaih, memperbanyak membaca sholat. Nah, kalau orang-orang yang hadir ini mengaku cinta Rasulullah dan pengen ketemu Rasulullah, perbanyaklah baca sholawat. Apalagi sholawat Jibril itu bagus. Kata guru saya, diijazahi saya ijazahkan kepada panjenengan semua. Kalau ingin rezekinya lancar, usahanya lancar, minimal 1 hari baca sholawat Jibril 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca 1000 kali. Nah, membaca sholawat ini kenapa kok menjadi alamatul hub? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ketika seseorang itu mencintai sesuatu, pasti dia itu sering menyebut namanya. Jenengan itu kalau cinta dengan seseorang sering nyebut namanya apa enggak? Cinta dengan suamimu pasti sering nyebut namanya. Cinta dengan istrimu sering nyebut namanya. Cinta dengan Gus Idam sering nyebut, ngerasani bahkan. Gibai bang. Nah itu. Makanya kalau cinta terhadap Rasulullah sering-seringlah baca sholawat. Semoga seluruh yang hadir hatinya terang. Pikirannya terang. Hidupnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Masya Allah. Dalam momentum peringatan Maulid, ini yang paling penting kita melepaskan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan di dalam hidup kita yang jauh dari akhlaknya Rasulullah. Karena tujuan Rasulullah diturunkan di dunia ini salah satunya ya menyempurnakan akhlak. Nah, sifat-sifat kita atau perilaku-perilaku kita yang jauh dari akhlaknya Rasulullah dalam peringatan Maulid itu dilepas semua. Mulai dikikis sampai lebih baik dari hari ke hari biar lebih baik. Nah, untuk melepas sifat-sifat yang buruk ini, saya ingin menyampaikan. Belum ngantuk toh? Nah, nanti kalau waktunya kemalaman ngomong saja. Sampai jam berapa toh? Wah jangan subuh gak sungkan sama Kapolres nanti. Jadi di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 2 Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir beliau menceritakan. Dulu itu ada makhluknya Allah yang luar biasa pernah menangis. Menangis kejret ya apa? Menangis histeris. Apa? Kaya sampean dirabi
ditinggal rabi wong liya kae lho. Wis ngono kuwi lho. Jadi dulu itu ada makhluknya Allah yang sampai menangis histeris. Padahal ini top, dulu top dia itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diceritakan anna iblisa rona arba'a ronatin. Sesungguhnya ada makhluknya Allah yang bernama iblis pernah menangis 4 kali tangisan. Yang mana keempat-empatnya ini nangisnya ini waduh histeris. Bahkan sampai emosi juga. Kayak jenengan kalau pas ada beban banyak banget. Hidup terasa lebih perih, pahit. Wis gak ono rasane. Kadang kudu nangis. Nemen karo bengok ya. Dah. Wih enek drone nek gumun, Masya Allah. Desa. Lah acil-acil lah. Acil gemoy lah. Ada drone, woi. Masya Allah, Alhamdulillah. Melebu TV jawabannya. Ini yang nonton 7 stasiun TV se-Indonesia. Anna iblisa rona arba'a ronatin. Iblis itu pernah menangis 4 kali tangisan yang sangat histeris. Nangis yang pertama apa? Hina lu'ina. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu dulu itu di surga. Iblis itu dulu di surga. Kemudian suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Mbah Nabi Adam, kakek kita semua. Kita itu kan saudara. Sama-sama cucunya Mbah Nabi Adam. Lah ketika Allah menciptakan Mbah Nabi Adam di surganya Allah memerintahkan seluruh makhluknya Allah yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak. Waduh, siapa ini? Ini orang apa ini? Makhluk apa? Masa saya disuruh sujud sama bangsa kayak gini? Sama makhluk kayak gini. Bahkan iblis menyampaikan, ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada orang ini. Kok saya oleh Allah itu disuruh sujud itu? Gimana maksudnya Allah itu? Khalaqtani min nar. Bahkan saya itu diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tinin. Sedangkan manusia Adam ini diciptakan dari tanah. Masa saya dari api suruh sujud sama orang makhluk yang dari tanah? Ini gimana ini? Allah ini. Artinya iblis ini merasa dirinya lebih baik. Lebih super. Nah makanya kalau peringatan Maulid ini yang paling tepat sifat-sifat yang merasa dirinya ana khairun minhu itu tadi hilangkan. Saya lebih baik dari antum. Saya lebih baik dari antum. Ini hilangkan ini. Jangan sampai. Nah ini iblis marah, saya ini dari api, lah ini dari tanah. Makanya kadang manusia itu ya macam-macam. Kadang ada manusia itu yang enak, ya mungkin dari tanah liat beneran. Kadang ada manusia itu yang sulit, dibilangi sulit, mungkin tanah sengketa mungkin ya. Ada manusia kadang yang ya itu parah, dibilangi nggak bisa, maksiat terus, dibilangi nggak bisa. Ada pengajian ini kumpul-kumpul ini apa ya? Nah biasanya itu dari tanah kuburan ya. Nah, mungkin nah, gitu. Makanya poin yang pertama agar kita itu tidak dilaknat oleh Allah, selama dari laknatnya Allah jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Peringatan Maulid yang paling penting sifat-sifat lebih baik, lebih super ini lepaskan. Yang nomor 2, nangisnya iblis karena histeris itu tadi apa? Ketika iblis wahina uhbito. Ketika iblis ini dipecat, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu. Iblis nangis, histeris, marah. Saya ini loh, iblis itu dulu imamnya malaikat loh. Julukannya kan Azazil iblis itu. Ibadahnya nggak kayak jenengan, 120.000 tahun. Iblis ibadah itu. Akhirnya iblis nggak terima. Saya ini ibadah 120.000 tahun. Saya kok dipecat dari surga. Saya ini imamnya para malaikat-malaikat itu. Saya kok dikeluarkan dari surga ini.
Langsung iblis marah-marah iblis. Marah-marah, nggak terima. Lah makanya kita itu biar menjadi ahli surganya Allah, merasa paling suci, merasa paling agamis, merasa paling ahli ibadah, lepaskanlah. Iblis itu 120 tahun, ribu tahun itu. Lah kita loh kadang malamnya ngaji gini loh, paginya sudah maksiat itu loh kadang sama orang itu ngeremehkan loh, iya enggak? Padahal jenengan kelihatan suci itu kan kalau waktu ngaji gini. Besok kalau sudah senam di rumah itu waduh bajunya wis ngapret semua itu. Ya kan? Mecotot kabeh. Kadang malah nyapu di depan rumah itu wah bajunya Masya Allah. Kalau enggak gitu malam minggu naik motor wah. Boyoke sangkal putung. Kadang Mbah Lurah liwat mah ditawani, Mbah Lurah, mari Pinara, mampir dulu, kopi apa susu? Lurah ya aneh pisan, ya susu no. Lah, amsong. Selesai. Makanya momentum-momentum peringatan seperti ini, agar kita tidak mendapatkan laknatnya Allah. Sifat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada kamu, hilangkanlah. Nomor 2, agar menjadi ahli surganya Allah. Sifat merasa paling suci, merasa paling sujud lebih lama, merasa paling ahli ibadah. Lepaskanlah. Lihatlah manusia dengan bi'aini rahmah, pandangan rahmat. Kalau kamu sudah mampu istiqomah, jangan meremehkan orang lain. Siapa tahu berapa tahun yang akan datang ternyata yang tato-tatonan itu lebih mulia, lebih dekat di sisi Allah. Loh siapa tahu? Rangkul manusia dengan baik. Itu yang diajarkan Rasulullah. Itu yang diajarkan ulama-ulama kita. Tidak kita merasa paling suci. Wah sudah ketemu orang. Alhamdulillah. Antum haram. Jangan seperti itu. Kita harus rangkul dengan baik. Ajari. Taklim wa ta'alum. Kita harus belajar. Mengajar dengan baik. Lah itu. Lah akhirnya karena iblis sudah nangis 2 kali sampai dipecat di surga ini tadi. Dokne diturunkan di dunia. Iblis akhirnya memiliki rencana buruk. Rencananya iblis apa? Gimana hamba-hambanya Allah tidak menyembah kepada Allah. Makanya dulu waktu zaman jahiliyah. Orang ada yang menyembah berhala. Orang ada yang menyembah api. Kaum Majusi menyembah api dan sebagainya. Orang yang ada yang tidak punya Tuhan dan sebagainya. Ini targetnya iblis karena dendam. Saya ini lebih baik daripada manusia yang dari tanah. Saya kok dilaknat. Saya ini ibadah paling lama. Saya pimpinannya malaikat dulu. Kok saya dikeluarkan dari surga. Akhirnya dendam. Gimana manusia itu tidak menjadi ahli surga. Akhirnya iblis langsung memiliki rencana gerilya di mana-mana. Ada yang di Banjarbaru, ada yang Jawa Timur, ada yang di mana, ada yang di Kalsel, ada yang Kalteng. Gimana manusia itu diracuni? Kamu harus minum, kamu harus maksiat, kamu harus zina, kamu harus ninggalin sholat, kamu harus apa? Nah ini targetnya iblis. Kayaknya iblis ya denger ini malam hari ini. Nah iya ini targetnya iblis agar dia itu punya teman. Punya teman yang menemaninya dilaknat dan menemaninya tidak masuk surga ini tadi. Makanya nangisnya iblis yang ketiga apa? Wahina ulida sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW yang membawa dari zaman minad dzulumati ilan nur, zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang. Orang mengerti agama, orang mengerti ibadah, orang hobi maulid dan sebagainya. Waduh, iblis ini pusing. Saya sudah mencapai target, banyak orang menyembah api, menyembah apa, lah kok ini malah diturunkan Nabi Muhammad. Akhirnya iblis kecewa, nangis lagi iblis.
Karena yang mengarahkan kita semua ya Nabi Muhammad. Yang mencontohkan kita semua agar selamat, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Muhammad. Lah akhirnya iblis nangis. Waduh lah kayak gini. Makanya kalau ada orang tiba-tiba kok nggak suka maulid, nggak suka peringatan maulid, nah ini bahaya. Jangan-jangan masih sanak saudaranya iblis. Khawatir saya gitu loh. Lah makanya beruntung panjenengan semua itu mau membaca maulid ribuan orang di depan balai kota Banjarbaru ini. Masya Allah. Berkumpul ribuan orang ini seperti ini. Masya Allah. Lah yang nomor 4 nangisnya iblis itu karena apa? Wahina unzilatil fatihah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Fatihah. Yang mana surat ini sangat luar biasa. Makanya dalam suatu forum selalu diawali Fatihah. Bahkan sholat itu kalau nggak baca Fatihah tidak sah. Nah ini loh. Makanya sering-sering baca Fatihah. Kita sebelum baca maulid Simtuduror, baca maulid tiba, tawasul, baca Fatihah. Nah ini luar biasa. Makanya jenengan-jenengan ini kalau ingin hidupnya lebih ditata oleh Allah. Selain suka maulid, suka baca Al-Quran. Jangan hanya kok sholat surate kulhu anas nanti yasinan ya seminggu pisan. Yang lain gak pernah dibaca. Lah ini jangan sampai. Nah itu. Mari kita preteli sifat-sifat kesombongan. Merasa diri kita lebih baik. Itu kita preteli. Maka beruntung ini Pak Haji Mu'alib dan sahabat-sahabat Ansor. Teman-teman Nahdien. Bisa memperingati maulid sebesar ini. Dan ini perintahnya Allah. Di dalam surat Yunus Allah menyampaikan. Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Fabidzalika falyafrahu. Nyatakanlah dengan anugerah Allah. Dengan rahmatnya Allah. Yakni turunnya Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu. Bahagialah. Seneng. Bahagialah. Kita harus bahagia. Lah ketika manusia itu bahagia. Bahkan mau bersodakoh. Ini kan biayanya juga tidak sedikit ini. Malam hari ini. Biayanya banyak. Lah kata sahabat Abu Bakar. Orang itu kalau mau meringati maulid. Kemudian mau mengeluarkan uang. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi SAW. Karena rofiki fil jannah. Orang kalau mengeluarkan 1 dirham saja untuk memperingati maulid. Dia itu akan menjadi temannya sahabat Abu Bakar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang mengeluarkan harta-hartanya untuk peringatan maulid. Jadi jangan eman kalau peringatan maulid. Loh Gus, kalau saya ini nggak ikut urunan, nggak ikut iuran, tapi saya hadir, tapi hati saya mengagungkan Rasulullah. Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aduma qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa hadir peringatan maulid dan di situ mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan diberi kebahagiaan oleh Allah dengan penuh keimanan. Hatinya akan bahagia. Hidupnya akan bahagia. Semoga seluruh yang hadir hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Semoga seluruh yang punya hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit saja karena saya jarang di Banjarbaru. Eman itu apa? Sayang kalau cuma sedikit beberapa ilmu yang saya sampaikan karena saya jarang di sini. Kalau panjenengan semua itu ingin memiliki kesungguhan cinta terhadap Rasulullah yang berending atau berakhir dapat melihat wajah Rasulullah, dapat mendapatkan syafaat Rasulullah. Loh kita itu butuh loh. Kita itu butuh loh syafaatnya Rasulullah. Kita ibadahnya itu berapa menit sih? Wong kita itu kalau nggak ada orang sholatnya cepat. Kudung hijau. Kudung hitam. Kalau sholat sendiri kita cepat. Suratnya kulhu anas. Kalau ada orang gaya-gayanya al-kafirun. Bulat tapi gak selesai-selesai. Ya kan? Kita sodakoh kalau nggak disebutkan kadang marah. Bener nggak? Kita nolong orang kalau nggak diterima kasih kadang juga marah. Kapan kita ikhlas? Semua keikhlasan kita itu kan berawal dari paksaan. Bener nggak?
Kalau hanya lewat amal kita untuk selamat di dunia ini, berat. Kita butuh yang namanya syafaatnya Rasulullah. Nah, untuk menggapai syafaatnya Rasulullah, syafaat itu pertolongan. Kita itu butuh, bahkan kayak saya ini loh. Wah, kelihatan soleh kan hanya berapa jam kalau pas ngaji gini. Pakai jas, pakai serban. Tadi sore naik Harley kan yang geber-geber. Ya kayak yang lainnya. Sama saja. Kadang ya maksiat juga, gitu. Kadang bisa ngomong tapi sulit menjalani, bener gak? Nah maka dari itu kita butuh syafaatnya Rasulullah. Lah orang kalau butuh syafaatnya Rasulullah, semoga seluruh yang hadir mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kalian semua harus memiliki kesungguhan cinta terhadap Rasulullah. Jangan sampai hanya hobi peringatan maulid tapi di dalam hatinya tidak memiliki kesungguhan cinta terhadap Rasulullah. Hobi mahal qiyam tapi tidak memiliki kesungguhan cinta terhadap Rasulullah. Kesungguhan cinta terhadap Rasulullah itu yang seperti apa toh? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, Rasulullah sungguhnya Rasulullah menyampaikan sidqul mahabbah. Kejujuran cinta itu fi salasati khisolin, ada 3 perkara untuk menunjukkan kesungguhan cinta. Yang pertama, kalau benar-benar memiliki kesungguhan cinta terhadap Rasulullah, ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Kamu harus memilih perkataan seseorang yang kamu cintai daripada perkataan orang lain. Dalam hidup ini seperti apa? Kalau kamu itu memilih apa yang disampaikan Rasulullah, semisal kamu dagang, daganglah yang jujur. Semisal kamu jadi pejabat, jadilah pejabat yang amanah. Semisal kamu itu menjadi apapun itu, ikuti yang diajarkan, yang dikatakan Rasulullah. Saya tidak tahu yang disampaikan Rasulullah. Dekatlah dengan ulama yang mewarisi akhlaknya, ilmunya Rasulullah. Ngaji. Makanya alhamdulillah saya senang di sini tuh ansor banyak, muslimat banyak, kan fatayat banyak. Itu kan mesti ada pengajian, kiai menyampaikan 1 hadis, 2 hadis, 1 ayat, 2 ayat. Tapi itu terus dilanjutkan, akhirnya orang itu hidupnya jadi benar, keimanannya bertambah, ilmunya juga bertambah. Nah, kamu harus mikir, makanya kayak fenomena-fenomena saat ini. Orang itu terkadang tidak siap dengan fenomena canggihnya sosial media. Sekarang ulama dihujat di mana-mana, dibanding-bandingkan. Bener apa enggak? Padahal dari zaman Wali Songo, bahkan dari zaman sahabat, semua sahabat, semua tabiin, semua ulama, semua wali ini memiliki cara dakwahnya masing. Selagi itu tidak mengajak kemaksiatan, fan. Selagi itu ngajak takwa Allah, I am fan. Understand? Kayak paham-paham. Wah. Loh, selagi itu mengajak takwa Allah, mengajak kebaikan, enggak masalah. Ulama itu memiliki gayanya masing-masing. Kamu jangan kaget kalau di HP-mu ini ada orang-orang yang mengadu domba. Kamu dengan pejabatmu, kamu dengan ulamamu. Ini bahaya. Jangan sampai, karena salah satu yang dikatakan Rasulullah, jangan sampai kita itu saling menjelekkan. Apalagi kalau kita itu menyakiti sama muslim, entah itu dengan ucapan kita atau tindakan kita. Man ada musliman fakot adhani. Barang siapa menyakiti orang muslim, kamu menghujat, membuli, berarti kamu menyakiti Rasul. Wa man adhani fakot adallah. Orang kalau menyakiti Rasulullah, menyakiti Gusti. Dan kalau menyakiti Gusti Allah, kapan kamu dapat dekengan pusat? Makanya kalau ada orang hujat-hujatan di mana? As-sukutus salamah. Diam saja lebih selamat. Kamu di sini niatnya kerja untuk bekal ibadah. Untuk mencari ridhonya Allah, menggapai ridhonya Allah, kerja yang baik. Wes gak usah ikut huru-hara gak jelas. Paham? Ya,
Ini poin yang pertama. Yang kedua, kalau memang memiliki sidqul mahabbah atau kejujuran cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang itu lebih nyaman, lebih betah, lebih kerasan duduk di majelis orang yang dia cintai daripada majelis orang lain. Artinya apa? Ketika mengaku cinta terhadap Rasulullah, lebih bahagia duduk di majelisnya Rasulullah. Majelisnya Rasulullah itu yang seperti apa toh? Suatu ketika ada sahabat diberitahu oleh Rasulullah, idza ra'aitum riyadul jannah, ketika kamu melihat taman-taman surga, farta'u, datangilah. Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang dikatakan pertamanan surga itu, riyadul jannah itu apa? Raudatul jannah itu apa Rasulullah? Halakul dzikri. Yakni adalah majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Maka dari itu, kalau kamu memang mencintai Rasulullah, duduklah di majelisnya Rasulullah, di majelis ilmu. Insya Allah seperti malam hari ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun tak cepet nih, paham nggak? Paham toh? Nomor 3 apa? Kalau memang mengaku sidqul mahabbah, memiliki kejujuran cinta yang sungguh-sungguh, wa yahtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Ketika melangkah dalam segala hal, pikirkanlah, gapailah ridhonya Allah daripada ridho orang lain. Kira-kira saya melakukan ini, Rasulullah ridho apa enggak? Ketika saya melakukan ini, kira-kira Allah ridho apa enggak? Atau ini hanya kata hawa nafsu saya? Ketika seseorang itu kok dalam setiap langkahnya, contoh kayak jenengan bekerja di sini, trans di sini, kerja di sini, menjadi apapun itu, saya bekerja ini murni menggapai ridhonya Allah. Saya berjuang di sini untuk apapun ini murni menggapai ridhonya Allah. Ketika seseorang itu kok rela berjuang untuk menggapai ridhonya Allah, tapi orang lain itu menghujat dirinya. Mungkin dikatakan sok suci, kamu sok benar, tapi orang itu tetap konsisten menggapai ridhonya Allah. Kerja jujur malah dihina, malah dimusuhi. Tapi dia konsisten mencari ridhonya Allah. Apa kata Rasulullah? Man iltamasa ridho Allahi bisa kotin nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah di saat orang-orang lain membencinya, membulinya, tapi dia tetap konsisten mencari ridhonya Allah. Man iltamasa ridho Allahi bisa kotin nas. Kafahullahu mu'natan nas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan dirinya dari bergantung kepada orang lain. Artinya apa? Mendapatkan dekengan, dicukupi oleh Allah. Makanya hasil survei membuktikan banyaknya orang yang sukses di masa yang akan datang atau di masa-masa saat ini, terkadang dirinya dulu pernah dihina, dicaci, direndahkan. Tapi dia tetap konsisten mencari ridhonya Allah dan terus berjuang. Akhirnya dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keberhasilannya dapat menggentarkan jantung orang-orang yang pernah merendahkannya. Semoga panjenengan semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Yang dari Samarinda apa ada ini? Gak ada. Yang dari Balikpapan? Lebih jauh lagi gak ada. IKN Penajam ada? Gak ada. Dari Tanah Grogot? Gak ada. Dari Tanjung Tabalong? Gak ada. Dari mana itu? Mana? Samarinda, tapi nikah sama orang sini. Berangkat dari Samarinda, berangkat dari Samarinda, berangkat dari Samarinda, bener. Coba itu. Saya dicek. Wah, ya. Nggak apa-apa ya, kemalaman dikit nggak apa-apa ya. Saya itu di rumah ngaji itu biasanya ngerokok, di sini takut salah. Tegane diombe sik. Alhamdulillah, tapi tenang ya.
Tenang, tenang. Enak, alhamdulillah. Ya semoga tahun depan atau berapa tahun lagi ditakdir ke sini lah. Masya Allah, istimewa ini. Berapa ribu orang kira-kira ya? Anak pangan toh. Tenang, nanti tak tanya. Seneng gak kamu? Nanti tak kasih mic kamu ya. Wah ya Allah, alhamdulillah. Kalungmu rantai opo ini. Sudah, salam perkenalan coba Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Reva Gus. Dari Samarinda. Dari Samarinda. Masya Allah, luar biasa. 20 jam Gus ke sini. Naik apa? Naik sepeda motor. Sama siapa Mbak Reva? Sama anak 2 sama bapaknya, tapi lagi sakit nggak ikut. Duh, terus bapaknya di mana sekarang? Di sini, nginep di sini. Penginapan, guest house, hotel, villa? Boten, di warungnya teman Gus. Oh ada saudara? Warungnya teman, warung. Warung. Nggih. Jadi bapaknya di situ? Nggih, jagai anak yang sakit. Yang sakit 1 apa 2? Dua-duanya. Sakit apa? Capean mungkin Gus. Karena naik motor, Nggih. nggak pakai jaket. Boten. Waduh. Itu nanti sama Pak Haji Alip dikasih ini, sarung batik Gus Ikdam series. Nggih, alhamdulillah. Berarti bertiga ya? Nggih. Nah, pakai sarung ini, sarung saya ini. Wah langsung sembuh. Kemarin ada orang itu masuk angin. Belum dipakai pegang tok, anginnya melayu. Kondang ini. Nah, karena tiap hari dibacakan maulid kok ini. Ya nanti dikasih Gus, 3, siapkan 3 Pak Sabar. Lagi hamil juga Gus, Duh. doakan ya Gus. Berapa bulan? 5. Duh, Naik motor kok Gus. nekat, nek Nek. metu ning dalan piye iki? Duh. Pengen ketemu Gus Ikdam, minta barokahnya, minta doanya. Ini pertama ya, kali Gus. ketemu saya. Nggih. Samarindanya mana? Samarinda di Lembuswana Gus. Oh, depan Alfamart itu toh. Iya, rumahnya sebelah perempatan itu loh. Nggih, sing sering banjir. Iya, tahu aku. Kayak ini otak kayak Google Map kok. Oh, dekat perempatan rumahnya. Nggih. Kiri jalan. Nggih, deket masjid. Nepai. Dekat masjid, ya. Tapi suami kan nggak pernah ngimami kan? Ngimami napa Gus? Ngimami sholat. Ngimami Gus, Oh, alhamdulillah. suami ngimami. Nggih. Berarti ini calon anak yang ketiga? Nggih. Masya Allah. Luar biasa. Minta doanya ya 5 Gus. bulan sama kayak istri saya. Wes. Loh istri saya aja nggak tak ajak ini karena ya eman-eman. Ya saya naik motor Gus. Eman-eman kita ngamili sulit. Doakan ya Gus, pulang Iya. selamat. Amin. Istirahat dulu, nanti cari, ini nanti dikasih uang saku. Alhamdulillah. Nginep dulu cari hotel atau apa. Wes. Nggih, rezeki bayine. Nanti nginep dulu. Kenapa kok sampai nekat seperti itu apa sebenarnya Mbak Reva? Yang diperjuangkan apa? Jujur. Kemarin itu Gus sakit tipes. Habis itu kayak lihat Gus Ikdam terus scroll TikTok. Habis itu kok pengen ke sini. Nah, pas hari Jumat itu ke sini. Jumat? Nggih, Sekarang hari apa Mbak? hari Minggu. Minggu loh. Terus nginep di warung itu Nggih, mulai Jumat. nggih. Besok langsung pulang? Jumat jam 2 malam baru sampai. Ya Langsung Allah, Masya Allah. Memang sering mengikuti saya? Nggih, di YouTube. Ya Allah, ini sudah seneng ketemu? Senang pengen foto Gus. Aduh. Jebar lek dalan sama Minuk coba, kasihan ini hamil, aku kelingan bojoku aku. Nanti dikasih akses, gimana biar bisa ketemu saya tolong. Alhamdulillah, makasih Gus. Cuma sendiri loh, tapi sendiri jangan bawa temen. Nggih, ini Yang lain sendiri, nggak usah Gus. ngiri, nggak hamil no. Nggih Gus. Iya. Matur nuwun nggih Gus. Masya Allah. Iya nanti biar dikasih tempat sama Pak Banser, sama Iya. Kang Jibor, sama Kang Dahlan, Lek Terima Dahlan ya. kasih banyak nggih Gus, Nah. sehat-sehat sampean. Iya kasihan nanti anaknya kalau nggak dikasih foto anaknya ngiler ya Mak.
Bahaya kita. Gimana nanti Moga-moga saudara? ganteng kayak sampean Gus. Wah, amin. Soalnya bapaknya ireng. Loh. Muga-muga ganteng kayak sampean Gus. Bapaknya masalah ireng, aduh. Berat saudaraku. Aduh, Banas Banar. Bungas Banar. Jenengan asli orang mana? Kulon Jombang Gus, muridnya Gus Dur. Weh, muridnya Gus Dur. Pokok main Jombang aku nih muridnya Gus Dur. Padahal belum pernah ketemu. Boten, bapak ninggal di situ, tentara. Oh iya, ya Allah ya semoga nanti anaknya ini jadi tentara. Kalau suamimu jadi apa? Suaminya kerja biasa Gus, swasta. Lah kok iso ireng piye? Sing ireng iku sing kuat Gus. Wah. Gimana? Yang putih gak kuat. Alhamdulillah. Ini dapat rezeki. Ini banyak ini yang sudah dari Pak Haji Alip juga. Dari kain saringan untuk rombongan ST Pusat. Sasirangan, saringan. Ya, tulisannya wala. Dari BJP variasi. Amin. CV Baja Partner Desa ya Cabe, Bejo Bangunan, Trik Ora. Bejo Bangunan, Trik Ora, Budui, Bejo Bangunan. Kitchen Set Alfalah. Dekengan Pusat. Iswaloyo, Estinyel Papua. Nah ya sudah. Dapat rezeki 2 juta. Alhamdulillah. Makasih Gus. Sama-sama. Sama gamis, ini gamis. Alhamdulillah. Matur suwun nggih. Sarungnya Gus Ikdam series 3. Jadi semua anaknya nanti kasih sarung. Nanti sarungnya tak pakai Gus. Bahaya kok anaknya metu wae. Kok anaknya kaget yang meteng. Loh, kok isi sih apa? Ternyata sarung Gus Ikdam series nih. Allah Karim, Allah Karim. Coba nanti kalau bisa itu gimana dimasukkan, minta tolong banser lah. Biar foto kasihan itu. Ya itu Gus. Kurang sitai loh, kurang jauh. Telu. Sudah. Nanti ya. Oke pun gitu aja. Semoga anak-anaknya minas solihin. Amin. Ahli ilmi wa ahli khair. Amin. Nggih. Saya mohon maaf loh ya, Bu. Yan umurnya berapa? Saya Ya. 35. Wah kok wis telu, sregep men ya an. Anake wis telu, 35 anake wis telu, sregep, rajin. Sregep Gus, bojone ireng. Budrak aku. Aduh, ya udah, sudah hati-hati gitu aja, wis gak usah dibedeki, kasihan ya. Meteng selak keju. Tolong kanan kirinya kalau pengen selonjor biar selonjor, kasihan itu. Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu licin ada nggak? Batu licin nggak ada. Hah? Batu licin itu. Hitam itu batu licin, bukan? Tanah bumbu ada nggak? Tanah bumbu. Hitam itu tanah bumbu. Nanti. Itu hitam itu mana? Grup hitam itu loh. Itu loh, dada. Mic-nya estafet enggak dari sini. Ilham. Kesuwen. Sudah, sini aja. Minta tolong Bu, estafet mic-nya Bu. Biar cepet. Coba itu, estafet. Ya, tolong minta tolong. Nggih. Wis tahu? Iya. Apa? Dari tanah laut Gus. Itu belakangnya Bu, bablas dulu. Tanah laut itu mana? Lari. Itu dulu Bu, itu dulu. Jangan berhenti, itu dulu. Itu loh. Grup hitam-hitam yang itu loh. Nah, terus. Bentar ya.
Santai ya. Jadi biasanya kan yang disawer-sawer itu cuma yang nyanyi-nyanyi, ini yang ngaji. Ngaji disawer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah nonton nih. Aku malah kayak artis ya. Nonton jadi nih. Para penonton. Ya Mbak Dev. Kuliah apa di mana? Kampus apa? IBTEK, Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan. Wah tepuk tangan. Jurusan apa itu? Manajemen Gus. Oh manajemen. Belum menikah berarti ya? Belum. Itu yang hitam-hitam itu grupmu itu? Iya. Satu grup? Satu circle. Wah. Satu circle jadi vibes-nya itu. Vibe-nya itu jadi lebih terasa. Hamsong. Iku temanmu satu circle? Iya Gus. Terus ini pertama kali kamu ketemu sama saya? Pertama. Oh, tapi sebelumnya belum pernah tahu di sosial media atau mana? FYP TikTok Gus. Oh gitu. Ini setelah hadir langsung ini gimana rasanya? Senang. Berangkatnya tadi dari jam 3. Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin jam 3. Nyampe sini? Jam 5. Piye? Pelan-pelan Gus di jalan. Pelan-pelan. Karena circle kuwi mang lho, circle. Nungguin circle-nya lambat Gus di jalan. Circle-e jek wedaan nggih gincu. Lah kuwi wedaan. Nah, terus gimana rasanya bisa hadir langsung itu gimana, Dev? Seneng Gus, seneng. Bisa sholawatan bareng. Terus, mek ngono tok? Iya. Duh, ya wis. Oke, ini dapat rezeki nanti buat itu sama circlemu itu. Alhamdulillah. Buat kamu ini dapat apa? Gamis. Dari Siap, kamu, Gus. buat kamu dapat gamis. Circlemu itu mang buat bareng-bareng dapat 1 juta. Alhamdulillah. Gimana para circle saya? Makasih Gus. Ah, Makasih Gus. ya, sama-sama. Semoga lulus, jodohnya terbaik. Amin. Ya, semoga istiqomah. Amin. Sholatnya ditata, Dev. Siap Gus. Bolong-bolong kelihatannya. Tak lihat dari sini seperti itu. Kamu nggak bisa ngelak itu, bener nggak? Benar. Nah, bener. Terus jangan pacaran aja kamu, Dev. Di kontak HP-mu itu banyak kayak kos-kosan putra itu. Enggak Gus, cuma 1. Satu karena dibilang di sini tapi aslinya kan banyak itu. Oke Dev, sekolah yang rajin, yang yang Makasih serius. Gus. Yang tenanan jadi ini. Yes. Oke gitu Dev. Oke, pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Circle. Mana? Kalau ibu-ibu yang hitam, baju hitam tadi dari mana? Yang depannya ini tadi loh. Yang pegang mic pertama tadi loh. Mana itu? Jauh nggak? Oh dekat sini. Bentar. Mic-nya dikembalikan aja biar kondusif, dikembalikan. Estafet. Tenang. Alhamdulillah, istimewa ya. Seneng. Madura. Ngoro. Jarang. Mana itu? Ini sing di yang sini loh, sini. Kapuas. Kapuas jauh enggak? Kapuas jauh, Pak Haji. Jauh ya? Coba Kapuas mana Kapuas? Tapi kuliah di sini juga. Yang berangkat dari jauh mana? Enggak ada ya? Mana? Bentar, mana itu? Angsana. Berangkat dari sana jam 1 siang. Coba itu.
Weh. Jan gua ning kerajaan linggo ning kursi daur ini. Saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri nggak apa-apa, kanan kirinya perempuan kok. Izin deh. Ya, Nama silakan. saya Desi Indrianita Sari dari Angsana Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Di desa. Berapa menit dari sini? 4 jam sampai 5 jam, Gus. 4 jam sampai 5 jam. Sama Tadi. siapa Bu Desi? Sendiri. Naik motor. Nggih. Memang hobi sholawat. Suka sama Gus Idam ganteng. Waduh, sepurane. Mohon maaf. Ya kenyataannya seperti itu. Mau gimana lagi? Iya, iya. Mbak Desi, wah suka mengikuti. Suka. Di Ini YouTube. sudah pertemuan berapa kali ini? Kedua, kemarin di Angsana tapi di belakang, Gus. Sekarang mau di depan. Mau di depan, habis ini langsung pulang. Pulang karena besok sekolah. Ngajar. Nggih. Guru di apa? SD. TK, Gus. Wah ini sabar ini orangnya. Mesti sabar ini. Sudah menikah Mbak Desi? Sudah pernah. You ask me on. Aduh. Anaknya berapa Mbak Desi? Anaknya 2, Gus. Laki-laki perempuan. Hah? 2. Ikut siapa? Ya bareng-bareng sama mama sama abah juga di rumah. Enggak, maksudnya enggak sama mantan suami? Enggak, sama saya semua. Oh. Suaminya meninggal apa? Pisah. Oh bisa. hidup. Ya, sudah lama? Sudah lama? Sudah 2 tahun. Masya Allah, luar biasa. Tapi 2 anak loh, umur berapa saja itu? Yang pertama kelas 2 SMA, yang kedua kelas TK 0 besar. 2 SMA itu yang biayai, tapi ayahnya kan masih biayai kan? Alhamdulillah enggak, Gus. Wah, luar biasa. Nggih, semoga diberi kekuatan. Amin. Tapi sabar ini, pasti sabar ini. Karena guru TK. Guru TK itu waduh, kita ngajar anaknya lompat bangku kok. Berat itu. Nggih, Bu Desi semoga diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Dan segera diberi jodoh yang soleh. Yang soleh. Gus Idam juga sehat, Amin. selamat, semoga menjadi bapak yang baik. Baik. Ya. Oke, amin, Terima amin, kasih. amin. Assalamualaikum Loh, warahmatullahi kok gitu aja? Ini dikasih sarung nanti untuk calon suami yang baru. Dari Gus Idam Series. Ini bahaya tapi dipakai laki-laki bahaya loh. Kemarin ada orang menikah itu sulit punya anak. 10 tahun. Pakai sarung Gus Idam Series. Malam dipakai, pagi hamil. Wah, ngeri. Kayak ngono marketingnya kurang handal piye. Ini karena ngayomi anak banyak ini. Ini tambah 3 juta. Nggak usah ngiri buat anak-anaknya ya. Buat anak-anaknya. Semoga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mbak Desi, minimal setiap habis sholat fardu, ba'dal maktubah ya. Minimal 1 kali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini minimal 1 kali, syukur-syukur 3 kali lah. Setiap habis sholat terus baca itu ya. Semoga nanti diberi pasangan yang baik. Saya mohon maaf ya kalau ada bahasa-bahasa saya yang menyakiti, mohon maaf. Terima kasih Ya. banyak, Gus, Masya Allah. Ya, sudah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ini. Lagi. Ini yang gambar saya ini apa ini, Le? Iya ini. Estingel Kalsel. Wah, kaosnya dekengan pusat. Salam Bos.
Salam sik Gus ben ruwedeg Gus lek ku nyiapne jan pirang-pirangane bulan Gus niki. Ngapunten. Ya Allah, Gus Ikdam. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya Allah, iki kula kalih rakyat kula kalih anak kula dekengan pusat sedaya Gus. Oh semua. Ambine alhamdulillah kalih rombongan Estenyel Kalsel Gus. Niki rombongane teng Wingking sedaya Gus. Dari mana jenengan? Kula Tanah Laut Gus, Takisung kecamatan. Berapa menit? Kalau santai 2 jam Gus, nggih. Naik apa tadi? Naik mobil rombongan tapi pisah-pisah morat-marit Gus. Dugine piyambak-piyambak. Mobil elep apa pribadi? Mobilnya nyewa Gus. Oh, rental. Nggih. Berapa orang? Semuanya kayaknya sekitar, kalau saya tadi 8 orang Gus isinya satu mobil. Siap. Tapi yang nyusul 3 mobil. 4 Oke. mobil, 3 mobil nggih. Nggih, namanya siapa Mas? Mas Panji Ali Sudarmanto Gus, kula asale Kediri Kandat Tegalan Gus. Asale Kediri Kandat. Nggih. Kula. Jadi 2 jam diperjuangkan itu karena memang pengen ketemu. Kula sakjane niku ajeng dugi teng Samarinda Gus. Waktu niku. Kula supe Duduk di tanggane. sini mulai jam berapa Mas? Masuk. Kula berangkat pagi dari rumah, alhamdulillah jam 12 siang pas saya sampai sini, matok inggon alhamdulillah. Kula gelar tower pal sakmu wonten niku ambone Gus. Luapan kali 6 niku Gus. Wah. Ya terpal ngapling semono. Nggih. Gak minta sertifikatnya pisan. Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Pakai Gatsby Fiber. Pakai Gatsby Fiber biar ganteng beneran. Pekan apa? Ayo, aja bulet. Kula ndrucek Gus niki amit beh. Ceklan le. Piye? Heeh. Sik niki enten Anake kok nyekel anake. Sik Gus yo. Anake diberdayakne wajahe sampe ra ketok lah anake. Diangkat, Nak, diangkat. Kak. Lah niki teng dalan panggah Gus Ikdam Gus terus terus. Ngapunten nggih niki kula nyampe nih. Heeh. Pesan saking adik kula Estenyel teng Hong Kong. Ya. Kawan-kawan teng Hong Kong, adik kula enten teng Hong Kong Gus. Hmm. Ya alhamdulillah nyangoni segedi damel bidal mriki. Hari ini kakak saya dan Badol Vokal Hadroh ke sana, ke Hong Kong. Nggih Gus, ngertos Gus. Alhamdulillah Terus. mugi-mugi Ya, selamat. Terus kula badhe nyuwun donga Gus, damel tiyang sepah kula sing wonten Kediri Gus. Nggih. Dadi kula niku Keng Jawi umur 3 bulan dibuta teng Kalimantan. Nggih. Dititepaken kalih sedulur kula teng Kalimantan. Iya, terus. Kula mboten ngumpuli bapak ibu kula kandung Gus. Nggih, terus. Sempat ngumpuli sekedap. Ampun nilar Gus, ngapunten. Masya Allah. Nggih, Kula dereng saged. Kula mulyane. badhe nyuwun dongane Gus. Nggih, namanya siapa? Namane wong tuwa kula sing Setri Titik Jati binti Mukaji Sudah meninggal. sudah meninggal Gus. Terus Jaler Pak Abdul Salam binti bin Kadir Gus. sudah meninggal. Sudah meninggal Gus. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Alhamdulillah. Nggih. Terus sudah mungkin itu saja. Terus Mbah nuwun Gus kalih kula badhe nyuwun donga kelancaran keluarga kula Gus sing nggih alhamdulillah kula kerjane teng perangkat desa Gus. Tapi nggih cobaan demi cobaan keluarga mugi-mugi keluarga kula saged sakinah mawaddah warahmah kalih niki Amin. alhamdulillah putra kula kembar setunggilit tilem Gus. Nggih. Rakyat kula enten teng mriku kula nyuwun dongane Amin. kalih donga damel rencang-rencang sedaya sing teng mriki
wong tua sing rawat kula teng mriki sampai umur kula 35 tahun iki kula matur suwun sanget. Pinten-pinten kula dereng pernah ngucapaken niku lewat mriki kula matur suwun sanget Gus. Nggih, semoga dilancarkan, semoga dinaikkan derajatnya oleh Allah. Penting tadi hasilnya dari pengajian tadi dipakai semua. Pun Mas Panji, nggih. Nggih, ngapunten Gus niki enten oleh-oleh kula damelaken lukisan bakar khusus damel jenengan dalam waktu 3 hari. Buatannya siapa? Buatannya rencang kula seniman tak asli kira nek Kalimantan. sampean. Duh. Mas Panji. Ya, enggak apa-apa. Salamnya nanti ke temannya. Nggih, kinjeng arep Gus. Arek piro? Kalsel. Niki sarunge nanti buat jenengan. Terus ini ada rezeki nanti buat salam saya untuk temennya yang buat lukisan bakar. Nggih, ini Gus. ada rezeki uang. Alhamdulillah Gus. Terima kasih Gus. Nggih. Terima kasih nggih. Ngapunten kula sepindah malih terima kasih. Alhamdulillah. Se, Bang, daripada Bang ngomongnya, coba dicek dulu Pancasila dulu. Ayo, Pancasila, wes fokus, aja omong reno-reno. Jane ajeng nyuwun mahalul qiyam Gus kula. Enggak iso. Ngapunten. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 6 Gus. Oh, ada 5 Gus, maaf. Apa? Sampura. Saiki anu diguyoni kanca-kanca rukun iman dadi 7 muga percaya kalih kula Gus. Sudah wis kaken cerita iki. Nggih ngapunten. Nggih. Matur sembah nuwun pindah malih Gus ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah ya waktunya malam ini. Anak pang satu aja anak pang. Coba anak pang aja. Itu lebih bermakna itu. Anak pang. Mana yang mau ngomong coba berdiri satu aja anak pang. Yang itu tatonya penuh itu. Coba. Ayo izin. Ditemani yang lain, mungkin yang lain berdiri nggak apa-apa, biar nggak malu dia. Biar kelihatan. Agak maju ke depan, berdiri. Baru makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Abang? Reza. Dari Magelang. Magelang. Sudah berapa tahun di Banjarbaru? Baru 1 minggu. 1 minggu, naik apa ke sini? Numpang Pak. Numpang. Ya. Ini semua Magelang? Enggak. Ada yang dari? Jawa Barat. Oh teman-teman. Iya. Kenapa dulu pengen jalan-jalan seperti ini? Awal mulanya gimana? Kemarin habis masuk acara musik di Sampit. Oh gitu. Ya, kalau mau lanjut perjalanan ke Sulawesi, makanya silaturahmi dulu sama teman-teman di sini. Oh, Banjarbaru. Masya Allah. Terus ini tadi kok bisa ikut pengajian ini gimana? Ada bapaknya lagi ngamen, dimintain nomor HP, kalau bisa kasih waktu untuk duduk di panggung sini. Oh iya, tapi gimana ini setelah duduk di sini? Merasa tertekan atau enggak ini? Enggak. Gimana? Ngantuk? Iya. Oh ngantuk aja. Oh iya, saya mohon maaf loh ya. Sholawatan bareng-bareng bisa enggak? Bisa. Apa sholawat apa coba? Bawa gitar katanya. Bawa. Oh, enggak usah pakai gitar, ya udah. Sholawat apa coba? Bareng-bareng berdiri. Coba. Ayo sholawatan. Ayo jejer dulu. Yang lain tolong minggir dulu. Minggir Pak. Minggir Pak. Jangan di situ Pak. Biar muat. Waktunya biar muat. Ya. Allahumma Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tuba
سيرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسايحنا ومعالمنا وطلبتنا وطلباتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. Masya Allah, tepuk tangan buat teman-teman Pang. Saya mohon maaf ini yang sebesar-besarnya jadi ngantuk ya. Lah itu kok bisa selawatan, apa pernah mondok apa gimana? Coba. Coba dulu. Oh pernah. Ya. Kapan rencana pulang ke rumah masing-masing? Tahun depan, Pak. Oh kok lama banget itu. Ya. Kerja di sini, Pak. Ini pertama kali ketemu saya, nggak kenal ya sama saya. Kenal, lihat di YouTube di Jawa juga pernah. Oh, saya mohon maaf ganggu ngantuknya. Ini dapat rezeki satu anak 500.000. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini bener ya? Iya. Iya. Mohon maaf loh ya, ganggu waktunya. Rumah kamu mana? Oh, kalau ada waktu pulang dulu ya. Kasihan orang tua. Mohon maaf, main ke Blitar ke tempat saya. Nggih, tak tunggu nanti. Nggih, bagus loh selawatannya. Suaranya lebih bagus kamu daripada saya. Nggih, itu uangnya Pak Haji Mu'alib itu, bukan uang saya kok. Ini kan uangnya Pak Haji ini tadi. Ya Allah, yang hadir di sini luar biasa. Semua kalangan hadir, Masya Allah. Semoga benar-benar membawa barokah. Ya siapa tahu doanya yang mustajab malah dia, kita nggak tahu juga ya. Nggih. Sudah ya Allah, ini sudah malam. Monggo kita bareng-bareng baca sholawat nariyah.